Ini tentang Ustadz Abdul Somad ya. Ditolak di negeri Singapura dengan alasan katanya Ustadz Abdul Somad terpapar HTI atau apa itu, Islam radikal mungkin. Tapi kalau menurut saya sih jangan lebay-lebay amat lah. Pemerintah Indonesia juga tolonglah jangan begini gitu loh. Semua umat Islam kayaknya dikerdilkan gitu kan ustadz-ustadznya. Kalau ini kan memang tradisi, memang sih betul. Kalau menurut saya itu tradisi hujat menghujat antar sesama umat beragama itu tidak boleh, betul sekali. Namun ini kan qadarullah karena keterbatasan semua insan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan kekhilafan. Tapi kan kekhilafan itu jangan lantas disambung-sambungkan dengan peristiwa-peristiwa radikalisme dan lain-lainnya gitu. Karena biar bagaimana negeri ini punya agama dan perlu agama sesuai dengan Silak 1 gitu. Kalau negeri ini sudah tidak beragama, masuk komunis, komunis itu tidak percaya Tuhan, hancur negeri ini. Jangan salahkan ya, di masa yang akan datang akan ada para pemuda-pemuda yang free sex di tengah jalan. Akan ada kaum hipis telanjang-telanjang di tengah jalan raya, di pertokoan, di mal-mal. Akan banyak lagi para bajingan penjahat-penjahat yang akan menjadi mafia-mafia di Indonesia. Jangan salahkan, karena apa? Agama sudah tepat untuk menyaring moral dan mental ya umat manusia di Indonesia secara spiritual. Namun adanya kesalahan-kesalahan itulah pentingnya pembinaan dari pemerintah, bukan diskriminatif. Ya, bukan diskriminasi, tapi pembinaan. Tolong Menteri Agama, Pak Yakut, dengerin kata saya. Pembinaan ya. Saya ini pengawas negara Pak Yakut ya. Saya pengawas negara yang ditunjuk juga oleh kementerian untuk mengawasi kinerja Anda di Kementerian Agama. Semua unsur pemerintah saya awasi berikut dengan jajaran saya. Nah, ini kritik dari saya. Jangan malah didiskriminasi, dikasih label sehingga orang itu hak asasinya terkena dampak gitu loh. Coba, ada ustadz-ustadz seperti itu tolong dibina misalnya. Kalau menurut Pak atau negara ya, menurut negara ini Ustadz Abdul Somad salah, dibina, kasih tahu bagaimana caranya. Bukan didiskriminasi langsung dibilang ini radikal. Mau jadi apa negara ini kalau begini? Ya Pak Menteri, dengarkan kata saya. Ya, ini masukan dari saya nih sebagai pengawas negara. Ini saya pengawas negara loh, dibentuk oleh negara. Tolong Pak Menteri ya. Ini biar Pak Presiden juga mendengarkan ya kan. Jadi kalau ada ustadz-ustadz, asatid yang memang salah jalan dibina gitu loh. Kalau memang mau dipenjarakan ya dipenjarakan, jangan setengah-setengah gitu. Gitu loh. Banyak juga kok yang ceramah radikal seperti tokoh agama lain seperti si Saifuddin, yang saya bilang Saifuddin Dajjal laknatullah itu nggak ditangkap juga sampai sekarang, belum ditangkap gitu. Banyak juga gitu. Nah ini pentingnya Kemenkominfo juga menyortir berita-berita yang masuk gitu loh, agar tidak gaduh nih negara ini nih. 10 tahun pemimpinan Pak Jokowi gaduh terus nih. Gimana sih obatnya apa sebenarnya? Bagaimana caranya kok untuk membuat tidak gaduh aja susah. Pemerintah segede ini, pemerintah sebesar ini dan secanggih ini kok nggak mampu gitu loh meredam kegaduhan, malah terkesan membiarkan kegaduhan itu. Coba tolonglah. Ini saya melihatnya sepertinya kok kita ada anak bangsa Ustadz Abdul Somad dihina oleh negara lain, pemerintahnya malah ikut mengolok-olok gitu misalnya, malah ikut mendiskriminasi gitu. Tolong bantulah gimana caranya ditegur tuh pemerintah Singapura agar tidak ngelunjak gitu. Bikinlah bertaring Indonesia nih. Ya, oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.